Tanggal 28 Februari, hari ke-59. Bacaan Ulangan pasal 31 sampai pasal 34. Garis besar. Perjalanan Musa sebagai pemimpin besar Israel akhirnya tiba di penghujungnya. Di hari-hari terakhirnya, ia tidak tenggelam dalam penyesalan, tetapi tetap memimpin, menasehati, dan mempersiapkan generasi berikutnya. Ia menguatkan Yosua, mengingatkan para imam dan bangsa Israel, serta menuliskan sebuah lagu agar mereka tidak melupakan kesetiaan Tuhan. Ulangan pasal 31 sampai pasal 32. Setelah memberkati kedua belah suku, Musa naik ke Gunung Nebo, memandang tanah perjanjian dari jauh, lalu meninggal di sana. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 5. Akhir hidupnya bukan tentang kegagalan, tetapi tentang kesetiaan. Renungan harian. Musa adalah sosok yang luar biasa. Ia berbicara dengan Tuhan berhadapan muka dalam Ulangan pasal 34 ayat 10. Ia memimpin bangsa keluar dari Mesir, membelah Laut Merah, dan menyaksikan banyak mujizat. Namun Musa juga pernah gagal. Ia marah dan kehilangan hak masuk ke tanah perjanjian. Ia mengalami kelelahan dan frustasi. 2/3 hidupnya bahkan dihabiskan sebelum ia benar-benar memahami panggilan Tuhan. Artinya, Musa bukan pahlawan tanpa celah. Ia manusia biasa yang setia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa sudah terlambat, terlalu lelah, terlalu banyak kegagalan? Firman Tuhan berkata, Tuhan dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 31 ayat 8. Kesetiaan lebih penting daripada kesempurnaan. Tuhan tidak mencari hidup tanpa cacat, tetapi hati yang mau terus berjalan bersamanya sampai akhir. Kesuksesan sejati adalah menyelesaikan perjalanan dengan kesetiaan. Pendalaman. Lagu Musa. Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 43. Lagu ini adalah warisan rohani Musa, pengingat tentang kesetiaan Tuhan dan bahaya ketidaktaatan. Lagu Musa pertama dinyanyikan setelah Laut Merah terbelah. Keluaran pasal 15. Dan gema lagu itu muncul kembali dalam Wahyu pasal 15 bersama Kidung Anak Domba. Musa juga menulis Mazmur pasal 90 yang mengingatkan bahwa hidup manusia singkat, tetapi Tuhan kekal. Pemandangan terakhir. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 8. Musa tidak masuk Kanaan, tetapi Tuhan mengizinkannya melihatnya dari Gunung Nebo. Menariknya, ratusan tahun kemudian Musa muncul di tanah perjanjian dalam peristiwa transfigurasi bersama Yesus dalam Matius pasal 17 ayat 3 dan Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31. Tuhan mungkin tidak selalu menggenapi harapan Anda dengan cara yang Anda bayangkan, tetapi Ia tidak pernah gagal menyelesaikan rencananya. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.